Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Deska Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Plumbon 2, Kabupaten Sragen. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas calon guru penggerak modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi. Tidak lupa juga saya perkenalkan orang hebat kami, yaitu 1. Sebagai fasilitator Ibu Sri Endah Setiarini, dan yang kedua sebagai pendamping praktik Ibu Endang Triastuti. Beliau adalah orang-orang yang sangat hebat. Dengan adanya beliau, kami bisa melaksanakan pendidikan ini dengan lancar. Sebelum kita mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara, sebaiknya kita mengenal lebih jauh tentang Bapak Pendidikan Indonesia terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau bangsawan Jawa dengan nama Raden Mas Sowardi Soerjoningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pada zaman kolonial, pendidikan sangatlah terbatas. Dari kalangan masyarakat biasa diajarkan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung dasar, dengan tujuan untuk membantu perdagangan para pemilik kongsi atau pedagang Hindia Belanda, dan hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Tahun 1922 lahir Taman Siswa di Yogyakarta sebagai pelopor dari sebuah proses kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Setelah kita mengetahui tentang Ki Hajar Dewantara, saya akan menyampaikan filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam konteks pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, mengayomi, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Nah, sekarang dapat kita simpulkan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dan pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dari itu, sebagai guru mampu menuntun lakunya anak sesuai garis kodrat anak agar anak bisa merdeka lahir dan batin guna bekal hidup di masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda
setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan KHD, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa satu, kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Sebab guru berfungsi sebagai subjek penyampaian ilmu pengetahuan. Yang kedua, saya meyakini kelas yang hening merupakan gambaran kegiatan belajar yang efektif. Dan yang ketiga, saya sering memaksa agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas dengan cara mengurangi jam istirahat mereka. Dan yang keempat, kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas dan murid lebih banyak mengerjakan tugas selesai mereka menerima materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Yang pertama, merubah pemikiran dengan cara guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, memahami setiap perbedaan karakter pada setiap peserta didik. Dan dengan yang kedua yaitu merubah perilaku dengan cara mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik agar motivasi belajar peserta didik meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun setiap kodrat. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang ketiga, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang kelima, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keenam, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Refleksi dari saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih banyak mendorong anak untuk berpikir kritis, kreatif, dengan membangun semangat dan memberi kalimat-kalimat pemantik sehingga pembelajaran lebih berpusat pada anak. Selain itu, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, inovatif, saya akan menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam dengan beberapa ragam main. Selain itu, juga terkadang kami melakukan kegiatan pembelajaran di lingkungan luar kelas dengan belajar di alam terbuka untuk memberikan pengalaman yang nyata tentang alam dan lingkungan sekitar mereka. Belajar memahami apa yang ada di lingkungan mereka, belajar berinteraksi dengan lingkungan untuk menumbuhkan rasa cinta dan mengenal kearifan lokal di lingkungannya agar mereka merasa bangga dan mau untuk melestarikannya baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Sekian dan terima kasih. Bergerak, tergerak, menggerakkan.